Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Bahasa Arab Milenial, dan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai ilmu nahwu sharaf. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai isim atau kata benda, fa'il kata kerja, dan huruf kata sambung ditinjau dari mabni dan mu'rabnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Naam. Sekali lagi, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf kata sambung ditinjau dari mabni dan mu'rabnya. Apa itu mabni? Apa itu mu'rab? Mabni adalah tetap, tidak akan berubah. Sementara mu'rab artinya berubah-ubah. Diulang, mabni artinya tetap, tidak akan berubah, sementara mu'rab artinya berubah-ubah. Naam, semua huruf hukumnya adalah mabni, tidak akan berubah, tetap dalam suatu keadaan. Misalkan huruf wa, huruf wau ya, huruf wa, huruf atop, di mana dia akan selalu demikian dibaca fathah. Jadi istilahnya wa huruf atop mabni ala fathah. Bi juga akan selalu dibaca bi ya, di mana harokatnya adalah kasroh. Berarti bi adalah huruf jar mabni ala kasroh. Min itu juga selalu demikian, dibaca sukun, nunnya itu disebut mabni ala sukun. Nah, jadi intinya semua huruf hukumnya adalah mabni, dia tidak akan berubah, tetap dalam suatu keadaan. Sementara isim itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab, dan kebanyakan isim itu mu'rab, selalu berubah-ubah. Sementara yang mabni itu ada 6 kategori. Pertama ada isim domir atau kata ganti. Isim domir atau kata ganti ini selalu mabni dalam suatu keadaan. Misalkan huwa. Ya, huwa itu mabni ala fathah. Lihat harokat akhirnya yaitu waw berharokat fathah. Dia akan selalu dibaca demikian, huwa. Jadi huwa adalah isim domir mabni ala fathah. Hum misalkan isim domir mabni ala sukun. Anta isim domir mabni ala fathah, dan seterusnya. Kemudian ada isim isyarah. Isim isyarah juga termasuk isim yang mabni. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, misalkan hadza, hadza. Lihat harokat akhirnya itu selalu dibaca sukun, di mana di situ ada huruf alif. Ya, alif tidak mempunyai harokah, jadi dianggapnya sukun. Jadi hadza adalah isim isyarah mabni ala sukun. Ya. Atau dalika juga termasuk isim isyarah mabni ala fathah. Atau hadhihi juga termasuk isim isyarah, yang artinya ini mabni ala kasrah, akan dibaca seperti itu. Kemudian selanjutnya isim-isim yang mabni adalah isim mausul atau kata sambung ya. Isim mausul kata sambung juga termasuk isim yang mabni, dia tidak akan berubah. Misalkan alladzi artinya yang atau orang yang, lihat harokat akhirnya yaitu huruf ya yang berharokat sukun, berarti alladzi adalah isim mausul mabni ala sukun. Alladzina yang artinya orang-orang yang, itu akan selalu dibaca alladzina, harokat terakhirnya yaitu di atas nun berharokat fathah. Jadi alladzina adalah isim mausul mabni ala fathah. Kemudian yang nomor 4 selanjutnya adalah sebagian zorof makan atau keterangan tempat, dan zorof zaman, keterangan waktu. Kenapa disebut sebagian? Karena memang sebagian lagi ada yang mu'rab. Jadi sebagian zorof makan atau zorof zaman, keterangan tempat dan waktu, itu ada yang mabni. Misalkan zorof makan, haitsu itu selalu akan dibaca demikian, harokat terakhirnya berharokat domah di atas sa. Berarti haitsu adalah zorof makan mabni ala dhammah.
Contoh dzarab zaman, misalkan id. Id artinya ketika, itu akan selalu dibaca demikian, di mana harokat terakhir yaitu huruf dha berharokat sukun. Jadi id adalah dzarab zaman mabni ala sukun. Selanjutnya ada isim syarat ya. Isim syarat artinya isim yang menunjukkan sebab. Kalau dalam bahasa Indonesia ada sebab dan akibat. Nah, dalam bahasa Arab pun sama, ada sebab dan akibat, di mana sebab itu disebut syarat. Ya. Nah, isim yang termasuk isim syarat adalah mabni. Misalkan man, barang siapa. Ya, man, barang siapa, mabni ala sukun, karena harokat terakhirnya adalah sukun. Atau ma, apapun, mabni ala sukun juga. Ya, karena huruf terakhirnya adalah huruf alif, di mana huruf alif tidak punya harokat, jadi dianggapnya sukun. Atau kullama, setiap kali, itu juga termasuk isim syarat dan akan selalu dibaca demikian, mabni ala sukun, di mana harokat terakhirnya atau huruf terakhirnya adalah huruf alif. Ya, jadi huruf alif dianggapnya tidak punya harokat dan dianggap sukun. Kemudian ada isim istifham. Isim istifham adalah pertanyaan. Ya, contoh, man, siapakah? Man, itu isim istifham mabni ala sukun, karena harokat terakhirnya berharokat sukun. Mata, kapan? Harokat terakhirnya adalah iya ya, iya yang ngeringkal gitu. Itu dianggapnya sukun, jadi mabni ala sukun. Atau kam, berapa? Huruf terakhirnya adalah mim sukun, berarti kam adalah isim istifham mabni ala sukun, dan seterusnya. Jadi itulah beberapa isim yang mabni, sisanya adalah mu'rab, selalu berubah-ubah. Ya, misalkan kata yasirun itu akan berubah menjadi yasiron dan yasirin sesuai dengan kedudukan atau sesuai dengan amil atau hal yang mempengaruhi ke dalamnya. Misalkan al-madrasatu itu juga akan berubah menjadi al-madrasata atau al-madrasati sesuai dengan kedudukan atau amil yang mempengaruhi ke dalamnya. Gimana? Lanjut ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Taib. Selanjutnya, fi'il itu juga ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Fi'il yang mabni adalah pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi selalu mabni, misalkan fataha artinya telah membuka, itu akan selalu dibaca demikian. Jadi mabni ala fathah, karena harokat terakhirnya adalah fathah. Atau nasara mabni ala fathah, karena harokat terakhirnya adalah berharokat fathah. Atau misalkan jitum ya, jitum fi'il madhi yaudu ila antum, ya kembali kepada antum, dan mabni ala sukun. Lihat harokat sebelum tum itu berharokat sukun, jadi masuknya adalah mabni ala sukun. Kemudian fi'il amr juga termasuk fi'il yang mabni ya, fi'il yang mabni akan selalu dibaca demikian. Misalkan qul, qul katakanlah, lihat harokat terakhirnya adalah harokat sukun. Jadi qul fi'il amr mabni ala sukun. Ya. Atau qulu fi'il amr juga mabni ala hadfi nun ya, nunnya akan selalu dihilangkan. Itulah dua fi'il yang mabni, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Sementara fi'il mudhari itu masih dilihat ya dari kembali kemana ya. Jadi kalau fi'il mudhari hampir semuanya mu'rab kecuali yang domirnya kembali kepada hunna atau antunna. Diulang, fi'il mudhari yang mabni adalah yang domirnya kembali kepada hunna dan antunna. Misalkan yakulna, yakulna adalah fi'il mudhari, domirnya kembali ke hunna. Nah, itu mabni ala sukun. Lihat harokat sebelum na itu berharokat sukun, yakul, maka disebutnya fi'il mudhari mabni ala sukun. Kemudian contoh
yang kembali kepada antuna, misalkan takulna. Takulna adalah fi'il mudhari kembali kepada antuna domirnya, itu mabni ala sukun juga sebelum huruf nun yaitu lam berharokat sukun. Jadi sebutnya mabni ala sukun. Atau fi'il mudhari yang sudah kemasukan nun taukid, ya. Fi'il mudhari yang sudah kemasukan nun taukid, maka itu juga sudah mabni, tidak akan berubah lagi. Misalkan wala tamutunna, wala tamutunna. Nah, di situ di ujungnya ada nun taukid, maka itu fi'il mudhari mabni ala dhammah. Atau yansuranna, yansuranna. Nah, di ujungnya itu ada nun taukid dan itu juga sudah dikategorikan sebagai fi'il mudhari yang mabni karena sudah kemasukan nun taukid mabni ala fathah. Gimana? Jadi kesimpulannya, ya, mabni adalah tidak berubah, akan tetap seperti itu, dan mu'rab akan berubah-ubah sesuai dengan kedudukan atau amil atau hal yang mempengaruhi ke dalamnya. Silahkan disimak video ini berulang-ulang, mudah-mudahan dapat difahami. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Syukron katsiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.